Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian para pendengar setiap podcast kami? Kami harap kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Audrey Putri Ariska, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Tentu saja saya tidak sendirian, ada teman-teman saya dari jurusan Teknologi Pendidikan juga. Ada Makfira, Amelia, Nurul, dan Istifa. Kita sapa mereka dulu yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi guys, dalam podcast kali ini kami akan membahas tentang psikologi. Mulai dari definisinya, bagaimana psikologi itu sebagai ilmu, objek kajian, dan ruang lingkupnya. Materi itu semua masing-masing akan dibawakan oleh teman-teman yang sudah saya sapa tadi. Oke, kita mulai dari materi pertama, yaitu definisi psikologi, yang akan dibawakan oleh Makfira As-Saadah. Silahkan Makfira. Berbicara tentang psikologi. Psikologi ini sudah tidak asing lagi dong ketika kita mendengar kata psikologi. Jadi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Para praktisi dalam bidang psikologi ini disebut dengan psikolog. Menurut Plato, dalam buku Psikologi Umum oleh Kartini Kartono pada tahun 1996, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia. Selain mempelajari tentang perilaku manusia, psikologi juga mempelajari segala hal yang berhubungan dengan manusia. Wah, jelas sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Makfira. Nah, kemudian berbicara tentang psikologi sebagai kajian ilmu. Bagaimana nih menurut Amelia? Materi berikutnya adalah psikologi sebagai kajian ilmu ilmiah, memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama description, menggambarkan atau bisa juga dinamakan dengan classifying, pengklasifikasian secara khas berdasarkan catatan rinci dari pengamatan ilmiah. Fungsi pertama psikologi ini bertujuan untuk menggambarkan cara-cara yang berbeda dari tingkah laku manusia. Yang kedua, understanding or explaining, memahami atau menjelaskan. Caranya dengan mengidentifikasi sebab-sebab yang mengakibatkan efek-efek tertentu. Yang ketiga, prediksi. Setelah mampu menggambarkan serta kemudian memahami atau menjelaskan, selanjutnya adalah memprediksi. Yang keempat, kontrol atau kontrol. Sejatinya, kontrol hanya mengacu pada pengendalian kondisi yang mempengaruhi perilaku berubah. Oke, baik. Jadi itu tadi fungsi-fungsi psikologi sebagai ilmu yang sudah dijelaskan oleh saudari Amelia. Selanjutnya kita pindah ke materi objek kajian dan ruang lingkup psikologi. Menurut Nurul Aliska dan Istifa Amalia, bagaimana nih? Di objek kajian psikologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, atau elemen yang diprovokasi, atau sesuatu yang ditargetkan oleh pikiran. Objek material merangkum apa saja, baik benda konkret, seperti spiritualitas, nilai, dan inspirasi. Contohnya, semua yang dilakukan oleh manusia, misalnya dalam hal kerohanian, seperti sholat, zikir, mendengarkan ceramah, dan lain-lain. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah teknik melihat, teknik ulasan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari objek material dan prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek tersebut memiliki sifat realitas yang dapat diamati untuk membuat memoridik, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Ruang lingkup psikologi. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Hal tersebut mencakup semua fase perkembangan psikologis manusia serta mencakup segala tingkatan usia dan jenis kelamin. Dengan kata lain,
Psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia secara luas. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, emosi, dan konasi. Kognitif yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Yang kedua, emosi, yaitu segala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Dan yang ketiga, konasi, yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Wah, sudah lengkap sekali nih pembahasan dan penjelasan dari teman-teman pemateri. Semoga kalian semua bisa paham ya dengan penjelasan teman-teman tadi. Terima kasih sudah menyimak podcast kami dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.